Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita kali ini, yaitu bab masih tentang takwa ya. Kemarin kita membahas hakikat dari takwa, kemudian level-level ketakwaan. Yang pertama adalah level tertinggi dari takwa itu tauhid ya. Level tertinggi dari takwa itu tauhid. Lalu level yang kedua itu setelah tauhid itu adalah ta'ah bil ibadah, ketaatan dengan ibadah. Dan itu dibuktikan dengan ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, ibadah atau taat yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Itu takwa yang paling tinggi yang kedua. Yang pertama adalah takwa tertinggi itu tauhidullah. Lalu yang kedua adalah ittiba'us sunnah, dibuktikan dengan ibadah. Lalu level takwa yang terakhir itu adalah an-najat minal ma'asi atau maksiat, yakni menjauhi maksiat. Itu level-level ketakwaan yang terakhir kita bahas. Jadi tidak mungkin seseorang mencapai derajat takwa yang paling tinggi kecuali kalau telah sempurna dalam tauhidnya. Dan tidak mungkin orang dapat meraih derajat takwa yang kedua kecuali dengan ittiba'u sunnah. Dan tidak mungkin itu terlaksana semua kecuali telah selesai dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Jadi itu adalah darajatut taqwa, atau dalam istilah Al-Ghazali itu sebagai manazilut taqwa. Manazil itu dari manzilah. Manzilah itu kedudukan atau level. Manazilut taqwa salasatun, al-awwal tauhid, wa tsani ittiba'us sunnah, wa tsalis ijtinab anil maksiyah. Ya, itu kita ulang-ulang supaya meresap, supaya hafal ya, bahwa derajat takwa yang paling tinggi itu tauhid. Artinya nggak mungkin orang ahli ibadah tapi tauhidnya rusak lalu dia jadi bertakwa, mustahil ya. Atau mungkin orangnya bersih, orangnya nggak pernah neko-neko dalam maksiat tapi tidak punya tauhid, ya mustahil juga. Dan seterusnya. Yang kedua adalah derajat takwa itu ittiba'us sunnah, yang ketiga adalah ijtinab anil maksiyah. Baik, kita lanjutkan. Wa ammal ladzi la budda minhu hahuna fa an taqula man arada an yattaqiyallaha, kata Al-Ghazali, barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, falyura'i, maka hendaklah memperhatikan al-a'dha al-khamsah, panca indera ketakwaan. Al-a'dha itu indera, khamsah itu 5. Jadi panca indera ketakwaan. Kalau yang sering kita pelajari itu kan panca indera jasadiyah ya. Physically, mata, telinga, kulit ya, dan lain sebagainya. Ada 5 tuh panca indera. Tapi yang dimaksud di sini adalah panca indera takwa, panca indera takwa. Fa innahunnal usul, karena panca indera lima panca indera itu adalah usul, pondasinya atau aslun, basisnya. Wahia al-ainu, yang pertama adalah menjaga mata. Yang kedua wal udhuna, menjaga uzun. Apa uzun itu? Telinga. Wal lisan, menjaga ucapan. Wal qalbu, menjaga hati. Wal batan, menjaga perut.
itu panca indera ketakwaan. Panca indera takwa itu 5. 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 kolbu hati, yang kelima perut. Ketika seseorang dapat menjaga matanya, dapat menjaga telinganya, dapat menjaga lisannya, dapat menjaga kolbunya atau hatinya, dan dapat menjaga perutnya, fayahris 'alaiha bisyanati, maka itu adalah pondasi dari ketakwaan bagi yang ingin memperoleh takwa. Nah, nanti penjelasannya di sini. Jadi bagaimana cara menjaga hati atau riayatul qalbi itu bagaimana? Riayatul ain bagaimana? Riayatul udhun bagaimana, dan seterusnya. Jadi ini cerita ini masih panjang ya. Siyanatu hadhil a'dha fa marjuun an yakfi sa'iru arkanihi wa yakuna qad qama bittaqwa al-jami'ah bi jami'i badanihi lillahi ta'ala. Fada'atil hajatu ila bayani khamsati fusul, maka kata beliau perlu sekali dijelaskan tentang 5 panca indera ketakwaan tersebut secara jelas, secara tafsil, secara terperinci. Nah, yang pertama faslul ain, tentang menjaga mata. Summa alaika waffaqakallah wa iyana bihifdzil ain. Karena ini beliau kan nulis kitab ini kan untuk muridnya, maka redaksinya itu adalah kamu dan aku gitu ya. Hendaklah kamu wahai muridku, semoga Allah memberikan taufik kepada engkau dan juga kepada kita semua, menjaga mata. Fa innaha sababu kulli fitnah. Karena mata itu adalah sebab dari segala fitnah. Mata itu pangkal dari segala fitnah, pangkal dari segala kerusakan. Sababu kulli fitnah. Jadi penyebab terjadinya segala fitnah, segala musibah, segala keburukan. Wa afah itu kebinasaan. Wa adhkuru fi amriha salasata usulin kafiyah. Aku akan menyebutkan alasan-alasannya. Dan alasan tersebut ada 3. Yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi Imam Ghazali punya alasan kenapa menyebutkan bahwa mata itu adalah sumber segala fitnah dan keburukan. Ya. 3 alasan itu, yang pertama adanya firman Allah yang bunyinya adalah atau redaksinya adalah, katakan hai Muhammad kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itulah cara paling suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi dalam ayat ini Allah mengajari kita supaya selamat itu dengan ghaddul basar, dengan menjaga pandangan dari yang diharamkan. Kalau Ibnu Qayyim membahasakannya itu menafsirkan la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Itu zina itu berawal asalnya dari pandangan, biasanya dari pandangan. Yang kedua tanbih, juga dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kita bahwa itulah cara yang paling selamat untuk menjaga ketakwaan kita. Dzalika azka lahum. Jadi kalau kita ingin zakiyah, kalau kita ingin kesucian diri, kalau kita ingin ketakwaan, maka jalannya adalah dengan menjaga pandangan. Itu yang paling asas. Baik menjaga pandangan dari syahwat yang berupa
syahwat hayawaniyah ataupun menjaga pandangan dari syahwat-syahwat batiniyah. Selain menjaga pandangan dari syahwat jasadiyah, menjaga pandangan juga dari syahwat batiniyah. Contohnya apa? Tidak melihat seseorang itu dengan pandangan iri dengki. Itu juga namanya godul basor. Kalau tidak melihat aurat itu godul basor secara fisik. Tapi kalau tidak memandang rezeki orang dengan iri dengki itu namanya godul basor batiniyah. Ada orang mungkin dapat menjaga pandangannya dari aurat, tetapi ketika melihat rezeki orang itu hasrat iri dengkinya muncul. Berarti orang ini selamat dari godul basor yang physically, tetapi masih belum beres dengan godul basor yang batini. Di antara godul basor yang batini juga contohnya adalah terlalu memperhatikan urusan orang lain. Itu berarti dia tidak punya kemampuan menjaga pandangannya dari mengintervensi atau mencampuri urusan orang lain. Kan ada orang yang asal melihat apa aja itu pengen ikut campur gitu, padahal nggak ada urusannya. Nah itu dia tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa godul basor dari hal-hal yang negatif seperti itu. Padahal kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tanda baiknya iman seseorang itu, tanda baiknya Islam seseorang itu kalau dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu baginya. Memasuki urusan orang lain, mencampuri urusan orang lain itu hal yang tidak perlu dan tidak ada urusannya dengan dia. Bika keheuleun, ya, tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba pengen tahu, tiba-tiba masuk ke urusan kita. Itu Rasul mencela orang-orang yang turut campur urusan orang lain. Tapi ini tidak dimaknai dengan dakwah, Pak. Sama sekali bukan pengertian dari dakwah itu mencampuri urusan orang. Karena orang-orang tuh banyak yang memahami kalau mereka sedang maksiat lalu ditegur, itu jawabannya jangan mencampuri urusan orang lain. Itu salah, bukan itu pengertiannya. Pengertiannya itu adalah orang punya urusan, orang punya keperluan, orang punya sesuatu. Nah kita yang tidak ada hubungannya ikut campur di situ. Tapi kalau kita menegur kemaksiatan, kita menyampaikan hal yang benar, kita memberikan teguran, itu bukan turut campur. Justru itu amar ma'ruf nahi munkar. Di lingkungan kita ada perilaku maksiat yang dinormalisasi, dibiarkan misalkan. Itu amar ma'ruf nahi munkar tegakkan. Bahkan ada ancamannya kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, maka Allah akan hukum kalian secara bersamaan. Dan kalian berdoa summa tad'unahu fala yustajaba lakum, dan doa kalian tidak diijabah. Jadi barangkali doa-doa kolektif kita tidak diijabah itu karena kita meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Melihat kemaksiatan itu diam, melihat kezaliman itu diam, melihat kemungkaran itu diam. Padahal kewajiban setiap muslim untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian menyaksikan kemungkaran, cegah dengan tangannya, maksudnya dengan otoritas kalau punya, dengan kekuasaan kalau punya. Fa illam yastati, kalau dia tidak punya otoritas, fa bilisani, maka dengan ucapan, dengan lisan, dengan bayan, dengan tausiah terlalu keren, dengan nasihat. Fa illam yastati, kalau tidak bisa juga, fa biqalbi, maka minimal ada sensitivitas dalam diri kita menolak kemungkaran itu. Itu paling minimal. Pasif tetapi sebenarnya menolak gitu. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Wadzalika ad'aful iman. Kata para ulama, kalau sensitivitas hati kita terhadap maksiat aja tidak punya, nganggap itu bukan maksiat, itu sudah di bawah level ad'aful iman.
Melihat kemaksiatan itu keun we pek we da masing-masing. Nah, itu di bawah adaful iman. Kalau orang yang punya iman yang selemah-lemahnya masih ada sensitivitas. Itu bener ya. Kayak gini tuh nggak boleh. Tapi nggak punya kemampuan untuk menahi mungkarnya. Nah itu. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang melihat kemungkaran itu sensitif saja tidak punya. Gitu. Melihat orang bukan pasangan halal berduaan, berpacaran, ataupun melihat orang menggenggam minuman keras, atau melihat orang tidak sholat, melihat orang tidak menunaikan perintah agama, kita diam saja, kehel pun tidak ada. Maksud kehel itu adalah merasa sensenya itu terganggu bahwa ini tuh nggak begini harusnya gitu. Itu aja nggak punya, maka Rasul berlepas diri. Karena selemah-lemahnya iman itu kalau masih punya perasaan, masih punya rasa sensitif tentang keimanannya bahwa ini tidak benar, bahwa ia tidak seharusnya begini. Namun tidak punya kemampuan untuk menahi munkarnya. Nah, itu adalah asas pertama ketika orang ingin menjaga pandangan. Jadi yang pertama adalah pahami dan tanamkan dengan baik ayat Allah yang tadi. Orang-orang beriman diperintahkan untuk menjaga pandangan, baik dari pandangan lahiriah berupa syahwani atau pandangan batiniah berupa tadi iri dengki, pandangan sombong, pandangan iri, ya, pandangan kabita, kurejeki batur, pandangan lain-lain sebagainya. Itu adalah azkalahum, itu cara terbaik, cara paling suci, cara yang untuk menempuh zakiyah dalam dirinya, itu dengan menjaga pandangan. Kemudian ayat tersebut juga merupakan tahdid, Allah mengancam orang-orang yang tidak menjaga pandangan. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah melihat, Allah maha memperhatikan apa-apa yang mereka perbuat. Itu artinya godul basar itu adalah hal yang yang penting dan melanggarnya adalah hal yang serius. Kita lanjutkan. Al-aslu tsani, asas yang kedua, kenapa godul basar itu atau menjaga pandangan itu adalah disebut sebagai sumber segala fitnah. Al-ain sabab kulli fitnah. Mata itu adalah sumber segala fitnah, sumber segala keburukan dan kehancuran. Alasannya tadi ada ayat Quran menjelaskan. Yang kedua, alasan kedua adalah ada hadis Nabi SAW. Ma rawaina an Rasulillah SAW annahu qala inna nadhara, sesungguhnya pandangan mata, ila mahasinil mar'ah, kepada keindahan-keindahan wanita, sahmun masmumun, adalah panah iblis yang beracun. Sahmun itu panah api, masmum beracun. Sahmun masmum dari kata samun, itu racun. Makanya dulu orang Yahudi kalau salam ke Nabi bukan assalamualaikum tapi assamualaikum. Artinya semoga engkau mati diracun hai Muhammad. Itu doanya orang Yahudi. Kalau mengucapkan salam itu nggak pakai lam, assalamualaikum, seolah-olah assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya tidak waalaikumsalam, jawabannya cukup waalaikum saja. Kamu juga, kamu yang keracunan bukan saya gitu. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa pandangan mata itu adalah panah iblis yang beracun. Yang namanya sahmun itu bukan panah biasa, Pak. Kalau panah biasa itu jarang menggunakan kata sahmun. Sahmun itu panah api. Panah apinya ini masmum lagi, beracun. Makanya semua berawal dari mata kalau kata anak muda sekarang. Semua berawal dari mata. Iri dengki berawal dari mata. Syahwat berawal dari mata, maksiat berawal dari mata, semua berawal dari mata. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke lebih bawahnya lagi, bahaya udah fitnah itu. Salamun pakalamun
fabtisamun faliqaun fa'amalun. Kata Ibnu Qayyim, zina itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu tentu pandangan. Yang kedua itu salam, saling bersapa-sapa gitu. Nyaman, akrab. Fakalam, tadi komunikasi. Kemudian setelah itu pabtisam, saling tersenyum. Faliqaun, saling ketemu. Sebelumnya saling janji, lalu saling ketemu. Fa'amalun, lalu berbuatlah. Akhirnya mereka berbuat. Berawal dari saling melihat, kemudian tersenyum, kemudian saling sapa salam, ngobrol yang nyaman, lalu janjian, kemudian ketemulah, lalu berbuatlah. Itu Ibnu Qayyim sudah menuliskan itu dalam kitabnya. Tahapan-tahapan zina itu kebanyakan seperti itu. Jadi makanya perintah larangan zina itu tidak langsung. Ya, tidak ada perintah larangan zina itu wala taznu misalkan, janganlah kalian berzina, tidak. Satu, itu terdengar vulgar. Yang kedua, karena yang perlu dijauhi itu adalah muqaddimahnya. Makanya ayatnya dalam Al-Isra ayat 32, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekatnya aja nggak boleh. Karena kalau sudah dekat, tidak semua orang bisa menyelamatkan diri. Zina itu kalau sudah dekat, muqaddimahnya sudah, jarang orang yang menyelamatkan diri. Mungkin kalau kata bahasa para ulamanya, hanya Nabi Yusuf yang selamat itu. Kalau sudah wanita cantik, terhormat, kemudian dia merayu, kemudian dia menunjukkan fitnah-fitnahnya, itu siapa yang selamat? Yang selamat itu illa man rahima rabbuh, kecuali yang diberkati rahmat oleh Tuhannya. Dalam konteks ayat itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang syariatnya itu Nabi Yusuf dipertontonkan ayahnya di depan matanya. Laula an ra'a burhana rabbi. Allah perlihatkan Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, di depan matanya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dalam keadaan panik, ya, difitnah seperti itu, bapaknya mun bahasa orang ayah hologram bapaknya gitu. Ya Yusuf, wahai Yusuf. Nah, itu nasihatnya muncul dari bapaknya. Hanya ngorenjat Yusuf, kaget. Maka para ulama menyebut ayah itu adalah tanda dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayah itu dari kata ayat. Artinya apa? Bapak itu adalah ayat-ayat Allah. Kalau kita perhatikan, dalam proses tarbiyah dan pendidikan keluarga, itu komunikasi ayah dengan anak 11 kali lebih banyak daripada komunikasi anak dengan ibunya. Karena apa? Karena yang namanya tauhid, keimanan, nilai-nilai hidup, agama, moralitas, dan segala macam itu diperoleh dari ayahnya. Dari ibunya itu adalah empati, kasih sayang, kemudian kelembutan dan lain sebagainya. Maka dialog Quran itu mengabadikan ayah itu 11 kali lebih banyak daripada ibunya. Nah, Yusuf masa muda yang lagi bahasa orang lagi tinggi-tingginya, lagi pubertasnya kan, lagi bahasa orang nama lagi muncak-muncaknya gitu ya. Di depan permaisuri raja, walaupun saat itu bukan raja tinggi tapi perdana menteri kan, wazir azam sebutnya kan. Azizu Misr, Aziz Mesir itu perdana menteri kalau sekarang. Bukan raja pucuk tapi raja perdana menteri lah. Itu permaisurinya sudah dalam posisi yang manggil-manggil. Hai talak, kesini Yusuf, kesini. Kalau sudah kesini udah repot itu. Hai talak. Ada lagi bahasa ayat, makini min nafsi. Makini min nafsi itu pastikan dirimu menguasai diriku, hai Yusuf. Makini, pastikan dirimu menguasaiku, min nafsi, dari diriku. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Kedua-duanya sudah ada ham, sudah ada ham-ham, sudah ada
sudah ada ser-ser. Laqad hammat bihi, Zulaikha punya ham kepada hi itu domir huwa Yusuf, wa hamma biha Yusuf juga sudah ada ser kepada ha domir hiya Zulaikha. Tapi Allah jaga, satu dengan rahmatnya, yang kedua syariatnya itu dengan ditampilkan wajah ayahnya menasihati Yusuf dengan perbuatan yang keji seperti itu. Maka selamatlah Yusuf. Nah, model-model urang mah cantang tuh Pak, selamat gitu. Nutu aya di tayangan. Terus Pak Haji di tayangan Pak Hajinya. Di tayangan nutu. Atawa ayeuna datang sorangan saudara teh. Udah banyak duit. Asal bawa mobil bagus, dompet tebal itu ngajibun. Ngari apa bahasa Sunda ngariung gitu. Saking banyaknya itu bisa audisi tanu ieu nu ini. Bisa memilih gitu kan. Ngajibun. Betawi itu bejibun kan gitu ya, ngajibun. Jadi apa namanya itu ya, mata bahwa dia adalah panah-panah iblis yang beracun dan membakar. Kenapa disebut panah api? Membakar, Pak. Mata itu membakar. Coba sekarang, orang panas hati dari mana asalnya? Dari mata. Lihat orang rumahnya lebih bagus, kendaraannya lebih bagus, mungkin pasangannya lebih bagus, itu terbakar itu. Terbakarnya hati itu mata yang bakar itu. Mata yang membakar hati. Kenapa? Sahmun. Karena dia adalah panah apinya iblis. Pandangan itu panah apinya iblis. Kalau panah api itu sudah membakar mata, itu artinya apa? Sudah kebakaran itu matanya. Kebakaran mata itu panasnya sampai ke hati. Dan pelong-pelong bisa gelut. Ya. Sampai siapa profesor ahli kriminologi itu Hendrianto ya, yang topinya suka ke belakang tuh. Siapa itu, ada profesor yang dulu tokoh reformasi juga. Dia bilang begini, masyarakat Indonesia itu sudah hampir ke titik jenuhnya itu. Apa buktinya? Dia punya riset. Kalau senggolan di jalan aja, geus papolapot ngajak gelut. Itu tanda sudah rawan itu psikologis Indonesia itu. Sudah rawan. Artinya kalau ada penyulut berbahaya. Saling tutup saja, apa lo? Wow, gitu. Di masyarakat aja ada yang nongkrong lewat, teu salam, teu sopan gitulah, atau memberi isyarat apa, itu bisa tawuran antar lembur. Tarkam garlut itu dari situ. Bukan tarkam bola, tarkam bagus, ini tarkam gelut. Coba lihat berita-berita di Jakarta itu, di beberapa tempat itu asal muasal tawuran itu, terutama bulan Ramadan ya, itu gara-gara itu. Ngelewat tidak pamit atau ngelewat melempar pandangan yang kurang resep gitu. Nah, itu menimbulkan. Nah, ini gejala seperti ini di masyarakat itu sudah, bahwa masyarakat kita sudah ke titik yang rawan. Kalau ada penyulut itu berbahaya. Maka pemerintah harus baik-baik menjaga perasaan masyarakat, jangan sampai perasaan itu marah dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Semua itu berasal dari mata. Dan mungkin dia melihat kemapanan hanya ada di segelintir orang. Dia melihat ketidakadilan di segelintir orang, sehingga kalau yang positif mungkin akan menjadi kritik membangun. Kalau yang negatif akan menjadi ambisi, kemarahan dan angkara murka, kan begitu. Maka harus dijaga. Kata Rasulullah, pandangan mata adalah panah api yang beracun dari iblis. Min sihami iblis, dari panah-panah iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang menjaga matanya, tidak membiarkan mata itu terus memandang. Memandangnya dua ya, memandang batin dan memandang secara fisik. Adzaqahullahu ta'ala ta'ma ibadah. Orang yang dapat menjaga matanya, Allah akan karuniakan kelezatan ibadah. Kalau kita masih belum merasa nikmatnya ibadah, nikmat sholat, nikmat saum, nikmat tahajud, segala macam, itu mungkin sebabnya ada di mata kita yang belum kita jaga. Dalam sebuah keterangan lain disebutkan maharnya bidadari itu adalah jaga pandangan.
Maharnya bidadari surga itu adalah menjaga pandangan, godul basor itu. Jadi kalau orang belum bisa godul basor, itu belum punya maharnya bidadari. Godul basor. Godul basor, apa menjaga pandangan tuh godul basor bahasa Arab. Bahasa Qur'annya itu adalah godul basor, ya guduna min absarihim. Dari kata godo ya gudu, jamaknya ya guduna. Menjaga pandangan. Nah, masdarnya godu, makanya godul basor, menjaga pandangan. Tidak pakai? Tidak pakai hafiz. Tidak pakai hifzul ain. Kalau hifzul ain itu yang dimaksud adalah menjaga mata jangan sampai rusak, jangan sampai minus, jangan sampai plus, jangan sampai kena kotoran, itu hifzul ain. Tapi kalau godul ain, godul basor itu menjaga pandangan. Jadi itu gelisnya dan tinggal itu kan barang bagus tuh. Ya, memang beratnya itu Pak. Kalau lihat yang bagus-bagus itu panah beracun. Bukan hanya itu, sihir ain pun kan terjadi karena mata. Kita sering bahas tuh sihir ain Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus, lalu orang itu tidak mengucapkan Masya Allah, itu barang bagus yang kita lihat itu bisa sakit. Bahkan bisa mati. Entah di tempat itu, entah di tempat lain. Itu namanya sihrul ain, sihir mata. Bahkan itu terjadi antara orang baik sekalipun. Di zaman Nabi ada 2 sahabat, yang satu mengagumi sahabatnya. Sakit, kena ain. Dipanggil oleh Nabi SAW, dua-duanya. Faqad intar rajul, kamu sudah mengainnya. Kenapa ya Rasulullah? Ya tadi, kamu mengaguminya tapi tidak menyebut Masya Allah, Tabarakallah, kan gitu. Akhirnya Nabi SAW menyuruh orang tersebut untuk berwudu, bekas wudunya itu dimandikan ke yang kena ain itu sembuh. Cara meruqyah orang yang kena ain itu adalah dengan memandikan orang tersebut bekas wudu dari orang itu ke orang yang kena ain. Jadi yang korban itu yang dipandang, bukan yang memandang Pak. Sebut Masya Allah gitu ya, bukan Harusnya Masya Allah. Anak kecil yang lucu, yang cantik, yang ganteng, lalu diucapkan oleh orang-orang, oh ganteng banget ya, lucu banget, tapi tidak menyebut Masya Allah, itu anak kecil bisa kena ain. Tahu-tahu malamnya hareeng, tahu-tahu malamnya itu susah makan, rudet lah segala macam gitu. Maka ketika melihat sesuatu yang menakjubkan kita, itu biasakan menyebut Masya Allah. Paling minimal. Kalau mau lengkapnya, Masya Allah, tabarakallah. Bukan Alhamdulillah itu. Sama Alhamdulillah juga. Kalau dalam sebuah keterangan ulama, yang penting menyebutkan nisbat nikmat yang dia punya itu kepada Allah. Mau subhanallah, mau Masya Allah, mau tabarakallah, atau sekedar barakallah fik juga sama. Kalimat thayyibah. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat nikmat rezeki ada pada temanmu, ucapkanlah berkah untuknya. Itu akan menghilangkan ain darimu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita juga mau disihir sama orang, jangan lihat jangan pandang matanya, jangan pandang matanya. iya. Ya karena itu medianya ke situ. Medianya ke situ. Maka hipnotis dari mata ya. Kemudian pandangan-pandangan yang berbahaya dari setan juga dari mata, kebanyakan dari mata. Lihat mata badannya. Apanya Pak? Yang melihat badannya, lalu itu kan yang melihat badannya siapa? Mata kan? Yang kita pakai melihat badan perempuan tuh mata. Makanya mata tuh sangat berbahaya. Dan lebih bahaya lagi mata-mata. Lebih berbahaya lagi mata-mata. Itu bisa menghancurkan sebuah bangsa, itu mata-mata itu. Kita lanjut ya. Dikit lagi Pak. Nah, barang siapa yang menjaga pandangannya, adzaqahallahu, Allah akan memberikan kenikmatan ta'ma ibadah, nikmatnya beribadah. Jadi kalau kita belum khusyuk salat, belum khusyuk ibadah, belum menikmati lezatnya, manisnya iman, manisnya ibadah, itu karena pandangan kita masih dilepas. Tasurruhu, pandangan yang membuatnya itu senang atau enaknya tadi, aurat tadi ya. Wa inna wijdana halawatal ibadah waladzatal munajat minal abidin. Ini penjelasan dari Al-Ghazali. Karena sesungguhnya inti dari manisnya ibadah,
dan lezatnya munajat. Munajat itu interaksi atau komunikasi berduaan dengan Allah itu, minal abidin, dari kalangan ahli ibadah, bimakanin wa hada syai'un mujarrab, ini terbukti mujarrab. Jadi kalimat mujarrab itu yang dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, asalnya mujarrab dari kata jarroba, terbukti secara empirik. Bahasa Arab diaduk sama bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia dimaknainya itu ampuh kan. Ya, kita minum daun kelor, ini mujarab, berarti ampuh kan. Nah, dalam bahasa Arab aslinya mujarab itu terbukti secara pengalaman. Jarib mencoba, maka mujarab sudah tercoba, sudah dicoba berkali-kali dan mujarab gitu. Terbukti secara pengalaman. Jadi menjaga pandangan, kata Al-Ghazali mengutip dari para ahli abidin, para ahli ibadah, itu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu mujarab, sangat-sangat terbukti dan ampuh bahwa dari pandangan itu kita dapat merasakan manisnya iman. Menjaga pandangan dari syahwat, menjaga pandangan dari penyakit-penyakit hati. Itu maksud dari fudulul ain, ya. Ila ma la ya'nihi li'annahu idam tana'a 'ani nadhar ila ma la ya'nihi. Maksud menjaga pandangan adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Yajidu ladzatal ibadah, dia akan mendapatkan lezatnya beribadah, wa halawata ta'ah, dan manisnya ketaatan. Walil qalbi safwah, dan bagi hati itu ada safwah, ada kemurnian. Jadi kalau hati kita ingin murni, ingin jernih, ibadahnya ingin lezat, munajatnya ingin manis, itu adalah imtina anin nazar, menjaga pandangan, ila ma la ya'ni, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi beliau membuat lebih umum, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat dipandang, baik itu secara fisik maupun secara hati, itu dijaga. Lam yajidha qabla dzalik. Al aslu salis, alasan ketiga kenapa pandangan itu adalah sumber segala kerusakan atau sabab kulli fitnah. Al aslu salis an tandur ila kulli udwin min a'dha'ika yasluh limadza wa yanzur lahu madza. Yang ketiga adalah kalau kita perhatikan anggota tubuh kita ini, ya, harusnya itu mendatangkan kesadaran dan menjadi obsesi kita nanti di akhirat. Jadi begini maksudnya. Tanganku nanti ini akan kugunakan untuk meraih dedaunan surga misalkan. Masa dipakai maksiat? Gitu. Mataku ini nanti akan kugunakan untuk memandang Allah Ta'ala. Dan itu nikmat tertinggi di surga. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nazirah, dalam surat Al-Ghasyiyah. Hari di mana kalian secara jelas melihat Tuhan kalian dengan wajah berseri. Wujuhu yauma idin nadhirah, wajah berseri, ila rabbiha nazirah, seraya memandang Tuhannya. Masa mata yang akan kita gunakan untuk memandang Tuhan kita, Allah Ta'ala, kita gunakan untuk maksiat? Jadi Al-Ghazali menarik kita kepada kesadaran itu. Kemudian hati yang akan kita gunakan untuk berjalan di atas permadani surga, keindahan surga. Tangan yang dipakai untuk asmar, memetik buah-buah surga. Masa digunakan untuk itu? Yang harusnya untuk Rabbul Alamin, digunakan untuk bukan Rabbul Alamin. Walaysa fid daraini karamah ajal wa akbar min dzalika. Khusus terkait mata, tidak ada kenikmatan yang ajalu, lebih agung, wa akramu, lebih mulia, lebih karamah, wa akbaru, lebih besar, min dzalika, dari memandang Allah. Maka jagalah mata kita agar mata kita nanti dapat kita gunakan untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahakikun li syai'in yantadir wa yurja lahu misla hadhil karamah ayyusana. Maka sepantasnya kita menjaga mata tersebut agar nanti digunakan di surga dengan baik. Wa yahfad wa yu'izz wa yakram. Ayyusana wa yuhfad wa yu'azz wa yukram. Fa hadhil usul salasa idza ahsanta ta'ammul. Kalau kau
tempuh 3 hal ini, maka menjaga pandangan dengan mudah dan taufik Allah Ta'ala akan kita dapatkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Terima kasih atas perhatiannya. Selesai bab tentang faslul ain, bab tentang menjaga pandangan. Terima kasih. Tadi Pak Dokter mau bertanya tadi, mohon maaf. Tadi Masya Allah itu, Nah, Masya Allah ya. Masya Allah itu bisa juga diganti dengan misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, begitu ya. Bisa diganti dengan itu. Kalau tidak hafal. Sesuai dengan Tapi kalau hafal yang dibaca aja. enggak, maksudnya memang dia itu anak itu kayaknya suci gitu ya. Iya. Jadi subhanallah alhamdulillah. Ya pada intinya asal kita menyebut kalimah thayyibah, kita menyebut nisbat itu kepada Allah, itu selamat gitu. Namun kalau mau letterlek mengikuti Nabi, ya ucapan kekaguman itu Masya Allah, supaya terhindar dari ain. Tapi kalau yang dilihatnya itu yang seperti semesta, kan tidak mungkin kena ain semesta mah. Ya subhanallah. Melihat laut yang indah, melihat matahari yang indah, melihat awan yang indah, itu ya subhanallah. Berdasarkan ayat Quran, subhanaka, gimana ayatnya? Dua-duanya boleh diingat. Boleh. Ada ayatnya, Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Jadi ketika melihat alam yang bagus, alam yang indah, Subhanallah. itu yang di Quran itu subhanaka, artinya subhanallah. Gitu kan? Tapi kalau melihat orang lain yang sedang dapat rizki, itu Nabi mengajarnya Masya Allah, bahwa rizki dia itu semuanya adalah ketentuan Allah, bahwa karunia yang dia terima itu semuanya adalah dari Allah. Mudah-mudahan Allah yang maha memberkahi itu hartanya gitu. Itu kenapa kalau melihat nikmat orang itu disuruh Masya Allah, Tabarakallah. Tabarakallah itu artinya Allah yang maha memberi keberkahan. Kalau secara harfiah, walaupun dalam terjemahan Indonesia kadang diartikannya maha suci juga Tabarakallah itu. Tapi kalau lihat pokok bahasa akar katanya itu dari tabaraka, dari berkah. Jadi maha suci Allah yang maha memberi keberkahan pada segala sesuatu yang dikehendakinya, kan begitu. Jadi Masya Allah itu yang diajarkan Nabi. Ya. Kalau melihat semesta, subhanallah. Kalau melihat orang, Masya Allah. Kamu ninggalin nugelisme, Masya Allah, Pak. Kebesaran itu subhanallah. Subhanallah. Kalau kekaguman pada manusia, Masya Allah. Fungsinya adalah untuk kadang-kadang tidak apa-apa. Yang penting ada yang dibaca. Nu penting mah ulah ngucapkeun anu teu paruguh. Edun euy. Gelo. Itu sudah satu enggak ada berkahnya, yang kedua bisa jadi benar-benar kena ain tuh orangnya. Gitu. Nah. Dan yang lebih parah, Pak, ini belum tutup ya, mudah-mudahan. Nah, itu tutup. Ini ada hadis yang cukup membuat kita sedikit agak takut ya. Kata beliau, al-ainu hakun. Yang namanya sihir ain itu hakun. Apa hakun itu? Benar-benar ada. Benar-benar ada. Hakun. Lau kana syai'un asbaku minal qadar lakana ain. Kalau ada sesuatu yang lebih cepat menimpa seorang manusia, melebihi takdir, maka itu ain. Kalau ada sesuatu yang lebih cepat dari takdir, ain itu namanya. Berarti apa? Berarti tidak ada yang lebih cepat dari takdir. Gitu. Kalau ada, laukana syai'un, jika ada sesuatu lebih cepat dari takdir menimpa manusia, itu ain. Lalu hadis ketiga, ini yang lebih membuat kita ngeri. Aksaru ummati, kebanyakan umatku mati gara-gara ain. Gara-gara ain. Contoh, mobil kita kena ain di Kopo Permai, tigulingna di Nagreg misalkan, bisa terjadi. Gara-gara itu mengucapkan Masya Allah. Gara-gara Masya Allah. Maka di Arab mah semua mobil bagus tuh Masya Allah tulisan. Yang di belakang mobil itu Masya Allah. Saya pernah tanya, kamu tuh om gitu, om, kenapa mobil Ferrari ditulis Masya Allah? Saya takut kena ain mobilnya. Gitu. Zaman dulu kan onta, ya. Onta itu bisa kena ain sampai mati kadang.
Nah kalau zaman sekarang kan nggak ada orang naik onta, naik mobil kan biasanya. Maka kalau kita lihat kebiasaan di dunia Arab hampir semuanya itu ditulis kalau nggak masya Allah itu tabarakallah. Banyak ngikuti sekarang orang kita juga tulisan-tulisan itu supaya supaya menghindarkan dari tadi ketakjuban yang tidak perlu gitu. Ya, itu karena berbahaya. Jadi kita khawatir kena ainnya di rumah, kena ainnya di sahabat, kena ainnya di mana, tapi kejadiannya di mana gitu. Itu kata Rasul, kebanyakan umatku mati gara-gara ain. Artinya apa? Kita harus berlindung diri dari ain. Contohnya membaca Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi. Itu penjagaan kita termasuk dari ain. Tetapi penjagaan langsung juga harus dilakukan. Teman kita kalau melihat nikmat orang, baca Masya Allah. Melihat anak orang, baca Masya Allah. Melihat istri orang, baca Masya Allah. Kalau memang dia itu, tetapi jangan dilanjutkan. Cukup Masya Allah gitu aja. Jangan perdalam. Ya. Supaya tidak kena ain aja intinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi